BMKG siaga. Gelombang 4 meter mengarah ke Indonesia. BMKG peringatkan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode 9 Februari 2026 pukul 7 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 7 WIB. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung di Laut Natuna Utara serta Samudra Pasifik Utara wilayah Maluku dan Papua Barat Daya. BMKG mengingatkan, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kecepatan angin dan tinggi gelombang melampaui ambang batas aman pelayaran. Selain itu, masyarakat pesisir, wisatawan, dan pelaku aktivitas laut diminta rutin memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dirilis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Eurusia, tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar, dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. BMKG siaga. Gelombang 4 meter mengarah ke Indonesia. BMKG peringatkan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode 9 Februari 2026 pukul 7 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 7 WIB. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung di Laut Natuna Utara serta Samudra Pasifik Utara wilayah Maluku dan Papua Barat Daya. BMKG mengingatkan, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kecepatan angin dan tinggi gelombang melampaui ambang batas aman pelayaran. Selain itu, masyarakat pesisir, wisatawan, dan pelaku aktivitas laut diminta rutin memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dirilis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S.
mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timor hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Eurasia tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar, dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi.
BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. BMKG siaga. Gelombang 4 meter mengarah ke Indonesia. BMKG peringatkan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode 9 Februari 2026 pukul 7 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 7 WIB. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung di Laut Natuna Utara serta Samudra Pasifik Utara wilayah Maluku dan Papua Barat Daya. BMKG mengingatkan, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kecepatan angin dan tinggi gelombang melampaui ambang batas aman pelayaran. Selain itu, masyarakat pesisir, wisatawan, dan pelaku aktivitas laut diminta rutin memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dirilis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026.
Dalam unggahan di akunnya, yakni @daryono bicara gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Rusia tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalclone.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. BMKG siaga. Gelombang 4 meter mengarah ke Indonesia. BMKG peringatkan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode 9 Februari 2026 pukul 7 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 7 WIB. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung di Laut Natuna Utara serta Samudra Pasifik Utara wilayah Maluku dan Papua Barat Daya. BMKG mengingatkan, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran.
perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kecepatan angin dan tinggi gelombang melampaui ambang batas aman pelayaran. Selain itu, masyarakat pesisir, wisatawan, dan pelaku aktivitas laut diminta rutin memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dirilis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Rusia tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar, dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya. Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. BMKG siaga. Gelombang 4 meter mengarah ke Indonesia. BMKG peringatkan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode 9 Februari 2026 pukul 7 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 7 WIB. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung di Laut Natuna Utara serta Samudra Pasifik Utara wilayah Maluku dan Papua Barat Daya. BMKG mengingatkan, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kecepatan angin dan tinggi gelombang melampaui ambang batas aman pelayaran. Selain itu, masyarakat pesisir, wisatawan, dan pelaku aktivitas laut diminta rutin memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dirilis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif.
Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap sebagai kota Yogyakarta. Plat berwarna abu-abu merupakan lempeng Eurusia, tempat kota Yogyakarta berada. Sementara plat berwarna putih yang bergerak menunjam ke bawah adalah lempeng Indo-Australia. Pergerakan ini dipicu oleh arus konveksi magma di dalam bumi. Bidang kontak antara plat putih dan plat abu-abu itulah yang menjadi sumber gempa megatrust, yakni bidang kontak antar dua lempeng raksasa yang mampu membangkitkan gempa besar, dan fenomena ini nyata terjadi di berbagai tempat di dunia, tulis Daryono dalam keterangannya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mendeteksi adanya 3 bibit siklon aktif berputar di sekitar wilayah Indonesia. Kemunculan bibit siklon ini dapat memicu hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di wilayah yang dilintasinya. Saat ini 3 bibit siklon yang terdeteksi BMKG adalah bibit siklon 94W, 92S, dan 98P. BMKG pun mewanti-wanti masyarakat terhadap potensi hujan lebat dan banjir akibat kemunculan 3 siklon tersebut. Perakiraan dari BMKG yakni Yuyun Wulandari menjelaskan fenomena ini memicu belokan dan perlambatan angin. Kondisi tersebut mendukung pertumbuhan awan hujan di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya siklon tropis di wilayah Indonesia pada sejak 6 Februari 2026 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kini siklon tropis Michelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia, namun sistem ini tetap berpotensi menimbulkan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di Indonesia. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah. Kemudian pengaruh sirkulasi angin di sekitar siklon masih dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di sejumlah perairan. Masyarakat pun dihimbau untuk terus memantau pembaruan resmi melalui kanal BMKG, termasuk laman tropicalcloud.bmkg.co.id guna memperoleh informasi terbaru dan akurat. Gempa kembali mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada Selasa 27 Januari 2026 pagi. BMKG mencatat kekuatan semula magnitudo 5,5 sebelum dimutakhirkan menjadi magnitudo 5,7. Epicentrum berada di darat sekitar 24 km tenggara Pacitan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa Pacitan menjadi salah satu wilayah di Jawa Timur yang berpotensi terdampak gempa megatrust. Selain Pacitan, bencana megatrust juga membayangi sejumlah daerah lain di sepanjang pesisir selatan Jatim. BMKG pun juga menegaskan gempa megatrust tidak bisa diprediksi waktu kejadiannya.
Umumnya akan didahului oleh gempa-gempa kecil yang berfungsi sebagai gempa pembuka dan bisa dipantau oleh BMKG melalui jaringan pemantauan kegempaan. Sebab itulah BMKG menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap megatrust agar tidak salah persepsi. Namun Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menegaskan gempa yang mengguncang Pacitan dipicu oleh aktivitas di dalam lempeng dan bukan akibat zona megatrust di selatan Jawa. BMKG siaga. Gelombang 4 meter mengarah ke Indonesia. BMKG peringatkan gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia selama periode 9 Februari 2026 pukul 7 WIB hingga 11 Februari 2026 pukul 7 WIB. Gelombang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 hingga 4 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi serupa juga diprediksi berlangsung di Laut Natuna Utara serta Samudra Pasifik Utara wilayah Maluku dan Papua Barat Daya. BMKG mengingatkan, kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pelayaran. Perahu nelayan, kapal tongkang, hingga kapal feri diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat kecepatan angin dan tinggi gelombang melampaui ambang batas aman pelayaran. Selain itu, masyarakat pesisir, wisatawan, dan pelaku aktivitas laut diminta rutin memantau informasi cuaca maritim terbaru yang dirilis BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang membayangi sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kemunculan fenomena atmosfer berupa bibit siklon tropis 98P di daratan Australia bagian utara serta sirkulasi siklonik di barat daya Banten menjadi pemicu utama peningkatan curah hujan signifikan hari ini. Kombinasi dinamika atmosfer tersebut memaksa BMKG menetapkan status waspada bagi beberapa daerah. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Prakirawan BMKG, Afif S., mengungkapkan bahwa bibit siklon tropis 98P saat ini terpantau memiliki kecepatan angin maksimum 30 knot. Kendati peluang bibit ini berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan tergolong rendah, dampak tidak langsungnya terhadap pola angin di Indonesia cukup krusial. Secara tidak langsung, bibit siklon tropis ini membentuk pertemuan angin yang memanjang di sekitar wilayah Samudra Hindia Selatan Pulau Timur hingga selatan pesisir dari Papua Selatan, ujar Afif dalam keterangannya. Selain bibit siklon di selatan, sirkulasi siklonik juga terdeteksi di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Fenomena ini memengaruhi terbentuknya daerah pertemuan angin, konvergensi, yang memanjang di perairan selatan Banten. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut, kata Afif. Berdasarkan analisis tersebut, BMKG memetakan 7 wilayah prioritas yang harus mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat. Wilayah tersebut meliputi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Selain peringatan hujan lebat di tingkat provinsi, BMKG juga menyoroti potensi hujan disertai kilat atau petir di sejumlah kota besar. Untuk wilayah Indonesia bagian barat, hujan petir diprediksi melanda Tanjung Selor, Yogyakarta, dan Jakarta. Sementara di Indonesia bagian timur, kondisi serupa berpotensi terjadi di Mamuju dan Kupang. Zona megatrust kembali menjadi sorotan setelah gempa besar mengguncang Pacitan dan terasa hingga wilayah Jawa bagian selatan. Melalui media sosial Instagram, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, yakni Daryono, membagikan penjelasan terkait potensi gempa megatrust pada Sabtu 7 Februari 2026. Dalam unggahan di akunnya, yakni @Daryono Bicara Gempa, ia memperagakan mekanisme terjadinya gempa megatrust melalui sebuah video simulasi dari Wakayama Museum Jepang. Video tersebut menggambarkan bagaimana dua lempeng raksasa saling mengunci dalam waktu lama lalu melepaskan energi secara tiba-tiba hingga memicu gempa besar. Sebaran rumah-rumah itu kita anggap